Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa saya sampaikan hormat kami kepada para bapak, para sesepuh, pengurus masjid, Ustadz Nawir. Yang saya tahu cuma Ustadz Nawir doang ini. Bapak, mohon maaf saya berada di depan bukan karena mungkin saya lebih baik, tapi kebetulan dikasih kesempatan. Mudah-mudahan kita bisa berbagi informasi, bahkan kalau perlu kita bisa berbagi pengetahuan. Penting kita mendapatkan pengetahuan, terutama adalah ilmu agama, agar kualitas ibadah kita semakin baik dari hari ke hari. Ya. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi dibacakan surat Al-Jumu'ah ya, dari ayat 1 sampai 5. Ayat pertama, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Artinya bertasbih ya, seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari kita bertasbih bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bertasbih kita semuanya dalam rangka mensucikan Allah. Karena tanpa mensucikan Allah, apapun yang kita perbuat termasuk ibadah, tanpa mensucikan Allah ya, nggak mungkin bisa kita mendapati ilmu itu dengan baik. Kok orang mengaji dibilang nggak bertasbih? Bisa jadi karena dia tidak mensucikan hatinya sepenuhnya lillahi ta'ala. Bisa jadi karena ketua majlis taklim kagak enak ya, bisa jadi nya itu karena nggak enak ada ketua masjid, ada teman, ada si A, ada si B dan sebagainya. Sebab-sebab yang lain bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, karena waktu yang sangat singkat, tadi sudah dibacakan temanya adalah kaum ibu. Nah, ibunya hilang tadi Pak. Kaum ibu penentu dalam memperbaiki moral masyarakat, moral umat, moral bangsa. Dahsyat ini. Jadi kaum ibu ini penentu, bukan kaum bapak. Mohon maaf, bukan berarti bapak nggak berfungsi ya, tapi penentu yang paling utama itu adalah orang perempuan, kaum ibu. Makanya disebut dengan soko guru kalau orang perempuan itu. Bahkan negara ini, tiang negara itu adalah ibu-ibu ya. Dalam rumah tangga yang paling utama, tiang rumah tangga itu yang sangat menentukan itu kaum ibu. Loh, bapak bagaimana? Kan ada hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, ini di dalam hal lain, terutama dalam hal pendidikan.
ya, dalam rangka mendidik moral. Nah, oleh karena itu bukan berarti ibu itu menjadi sentral utama. Kalau begitu tugas bapak apa? Kalau begitu nggak ada kerjaannya dong ya. Enggak, pasti ada berbagi tugas, tapi yang paling utama dalam mendidik itu adalah ibu, karena Rasulullah SAW menyatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sebagai madrasah yang pertama. Sekolahan pertama itu anak adalah ibu. Jadi tanpa ada ibu, sekolah untuk anak-anak itu boleh berarti ya tidak bisa berjalan dengan baik. Karena sekolah itu tanpa ada ibu yang sebagai pembimbing, sulit anak-anak kita ya. Ibu lah ya sebagai penuntut, bukan bapak. Bapak masih sibuk nyari duit, nah tinggal ibu. Nah Bu, begini sekarang saya bagi 3 aja tema ini. Yang pertama ya, saya bagi 3. Yang pertama adalah eksistensi daripada pengajian kita. Jadi kalau udah begini nih, bukan hanya ibu saja, bapak-bapak juga. Eksistensi pengajian kita nih apa sih sebetulnya? Jadi bapak setiap hari ngaji, ibu ngaji. Inti utamanya untuk apa, Bu? Inti utamanya pastinya kita akan menyebut untuk ibadah. Nah, yang terpenting dari kita selalu mengaji, esensinya adalah untuk mengingat kematian. Wah, serem banget nih kalau ngaji cuma sekedar ngingetin kematian, buat apa ya? Tapi memang itulah inti dari pengajian itu, adalah untuk mengingat kematian. Kalau ngaji itu isinya ada apa sih? Pastinya nasihat, ceramah, gitu ya Pak. Kata Nabi, sebaik-baiknya nasihat itu apa? Sebaik-baiknya nasihat, Nabi bersabda, kafa bil mauti wa'idho. Artinya ada yang tahu? Ya, cukuplah kematian itu sebagai nasihat terbaik. Udah nggak ada lagi nasihat terbaik itu kecuali kematian. Jadi kalau ibu pengen dapat nasihat yang paling baik segala macam, sering-seringlah kalau ada yang meninggal paling dahulu untuk takziah. Kalau perlu ikut menyelenggarakan ya jenazah, pemulasaraannya. Itu paling dulu, Bu. Itu pengingat. Bahkan Nabi sendiri bilang, ya, hendaklah kalian takut akan hal hazimil lazat, yang memutus kenikmatan. Apa itu? Sering-seringlah kita mengingat, ya, kata Nabi, seringlah kita mengingat hal-hal yang dapat memutus kenikmatan hidup ini. Apa? Yaitu al-maut. Itu perintah Nabi. Jadi kalau kita ngaji, intinya sih, esensinya adalah mengingat kematian. Tuh intinya. Ya, makanya Ad-Daqqa, seorang ulama rahimahullah, beliau mengatakan, man aktsarul dzikral maut, man aktsara dzikral maut akramallahu bi thalathati asya. Nah, kata beliau, barang siapa yang sering mengingat kematian, maka Allah akan memuliakannya dengan 3 hal. Apa aja kira-kira? Pertama, ya, ta'jilut taubah. Orang yang suka mengingat kematian, dia akan segera bertaubat.
Jadi kita nih kadang-kadang ya, kalau kebetulan ada yang ngajak maksiat, atau kebetulan nggak sengaja menzolimi orang, atau kebetulan kita nih lagi bicara begini ngomongin orang, riba dan sebagainya, langsung tuh Bu kepikir, astagfirullahaladzim, langsung istighfar, ya Allah, saya nggak sengaja tadi ngomongin itu si A, si B, ya Allah, tadi di jalan saya marah-marah Pak, di sekarang Mak, ya Allah Pak, setan tuh kalau di jalan gualak bener, setan kalau di jalan gualak bener, padahal belum keserempet, belum, cuma dikepot, kepot doang begitu, wah dasar lu, udah kebun binatang tuh keluar semua Pak. Orang sekarang itu gualaknya tuh di jalan, makanya di jalan tuh orang itu dahsyat itu. Saya perhatikan, ya, sampai seorang ustadz pakai pici segala macem, cuma gara-gara dikepot, dia berhenti, turun, maki-maki, dia lupa kalau dia pakai kopiah. Itu dahsyat Pak. Saya ngeliatin perilaku orang di jalan itu sering maki-maki. Bahkan mohon maaf ya, mungkin suaminya gitu ya, lagi itu, udah marahnya minta ampun. Apalagi kalau kesenggol. Kalau kesenggol, lu jual gua beli. Diborong bener-bener, habis dibogem mentah udah. Habis dibogem. Itu dahsyat Pak. Orang mukmin kalau sering ingat kematian, dia langsung istighfar, astagfirullah, saya tadi berkata kasar, astagfirullah, saya tadi menzolimi orang, astagfirullah, takjilut taubah. Yang kedua, kalau orang mengingat kematian adalah apa? At-tawadu war-ridho. Ya, jadi dia tawadu kemudian ridho. Apalagi yang kedua itu qanaah. Intinya sih qanaah sebetulnya. Qanaah itu artinya apa? Kita merasa cukup udah, ya Allah ya Rabb, nggak merasa berlebihan. Jadi kalau ada ibu-ibu yang kayaknya pakaiannya bagusan dikit, nggak terdetik, aduh tuh orang cakep banget sih bajunya tuh, beli di mana sih? Ntar habis pengajian gue tanya nih, beli di mana dia nih? Wah, langsung tuh Bu, ya langsung tuh, ya Allah ya Rob, kayaknya nggak enak kalau ngelihat orang itu, ya kalau ada yang tampilannya lebih bagus, ya Allah, ibu-ibu langsung dah tuh pengen lebih bagus juga. Ini nih kelemahan kita, bukan orang perempuan, laki juga begitu kadang-kadang, ya. Nah, nggak qanaah, udah benar-benar isinya cakep, cantik, ya elah, sekarang mah grup WA nggak jauh daripada grupnya alumni. Yang repot nih kalau alumni itu pada CLBK, ya. Tahu CLBK? Cinta lama belum kelar. Iya, karena dia cinta pertama dulu waktu di sekolah. Udah kelar belum? Belum, ketemu lagi. Alhamdulillah. CLBK, cinta lama belum kelar-kelar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu salah satu benih tuh. Nggak qanaah orang laki-laki. Bu, emang orang perempuan doang yang suka ghibah? Orang laki itu kalau udah kumpul nih Bu nih, nggak jauh dari janda. Orang gitu ya, padahal udah tua-tua gitu ya. Tapi memang kalau orang laki tuh cuma banyak omongnya, tapi keberaniannya insya Allah bapak-bapak sini nggak ada yang berani. Ya nggak berani, nggak. Cuma ngomong doang. Ya tapi kan ngomong juga. Ya ngomong juga itu juga nggak baik. Tapi orang yang selalu ikan mati itu insya Allah takjilut taubah. Astagfirullah, cepet-cepet dah sholat jamaah biar kita sama-sama zikir nih, astagfirullahaladzim, ya cepet-cepet lah kita banyakin aja Pak. Kita nih kadang-kadang banyak kesalahan yang tidak kita sengaja, mau nggak mau lagi kumpul-kumpul ngomongnya macam-macam dah.
Udah segera aja lah banyakin salat sunnah, banyakin jamaah di masjid. Yang ketiga apa? Kalau orang ingat kematian, ya, nasyatul ibadah, semakin semangat dia beribadah. Tuh, orang kalau ingat mati tambah semangat ibadahnya. Ya. Jadi buat apa sih hidup ini kita ngumpulin uang dan sebagainya kalau bukan untuk kehidupan yang lebih abadi? Berarti nggak boleh kaya. Boleh kaya. Boleh nggak Bu kaya? Boleh. Lah kalau nggak kaya bagaimana bisa mau nyumbang untuk kebutuhan santri? Nih airnya udah kering, ya. Lah bagaimana kalau nggak ada orang kaya? Kudu. Tetapi orang berinfak itu nggak perlu kaya dulu. Nggak pernah itu di dalam Al-Quran kek, Nabi sendiri kek, bersedekahlah kalian bila kalian kaya semuanya. Nggak ada kata-kata kaya. Justru bersedekah itu membuat Anda makin kaya. Ini kalau ada orang makin kaya aja di sini nih, saya curiga nih. Jangan-jangan sedekahnya banyak banget nih. Ya, ini kalau ada orang kaya di sini, pasti kaya, tambah lagi, perusahaannya tambah lagi, banyak lagi yang diumrohin, banyak lagi segala macam yang dibantu, dia lagi yang nyumbang, ya, itu berarti saya curiga nih orang banyak sedekahnya. Jadi ibu kalau mau pengen kaya banyak sedekah, udah kuncinya di situ Bu. Tadi udah sebutin surah Al-Baqarah, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum dan seterusnya 700 kali lipat, dahsyat itu. Dah Bu, nasyatul ibadah. Tetapi kata Ad-Daqa rahimahullah, orang yang man nasyal maut, melupakan kematian, qibalahu, maka dia akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 hal. Apa? Taswiful taubah. Dia akan menunda-nunda taubat. Entar aja. Sholat lu ntar kalau udah pensiun. Sholat. Kalau orang sekarang kan Masya Allah Bu, ini anak-anak kita juga Insya Allah rajin-rajin sholat, Insya Allah pada waktunya, ya. Insya Allah zuhur pada awal waktu, asar, maghrib, ya, asar di awal waktu maghrib. Ya udah tinggal 5 menit lagi baru sholat asar. Udah tinggal semenit lagi baru maghrib, baru sholat menjelang isya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya bagaimana mau baik pada awal waktunya salah semua. Itu ya, kemudian itu akan diancam oleh Allah, dia akan ntar melama-lamakan taubat. Yang kedua apa? Tarkul kafaf, ya, tarkur ridho bil kafaf. Dia udah nggak ridho aja, apapun yang diberikan oleh Allah itu dia nggak ridho aja, masih kurang aja, udah dikasih kurang lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak ada cukupnya, ya. Maksudnya begini. Maksudnya itu dia nggak ada kurang, nggak ada ridhonya, itu dia meninggalkan ridho, nggak ada syukurnya. Udah tahu pegawai nih, ya, pintu rezekinya orang pegawai itu beda sama tukang rokok di pinggir jalan sama orang yang ngasong. Rezekinya beda. Kalau orang pegawai pintu rezekinya cuma satu. Tapi siapapun yang berdagang walaupun dia ngasong, pintunya kata Nabi 99, yang satu pegawai. Jadi kalau ada pegawai yang kaya raya gara-gara cuma satu rezeki, pintunya amplopnya cuma satu, dia kaya raya, ya perlu dicurigain. Terus kita tanya dan kita periksa, kita lihat, oh ternyata punya usaha, boleh. Oh ternyata dia punya sekolah, boleh. Oh dia boleh. Tapi nggak punya apa-apa, kerjanya dari pagi sampai malam, ya amplopnya cuma satu, rumahnya mewah,
udah bisa ditaker PNS mah. Lah tapi kalau pedagang, Masya Allah, min haitsu la yahtasibnya lebih banyak, walaupun ngasong, tapi pintu rezekinya dari ngasong ini sampai ngasong kapal, sampai ngasong pesawat. Wah, ilah, dari kada ngasong cuman air doang sampai pesawat diasongin. Luar biasa pintu rezekinya. Kan banyak orang sukses begitu kan? Banyak, Bu. Yang terakhir adalah at-takasul fil ibadah. Males, ibadahnya udah males kalau orang lupa akan kematian. Esensi daripada ngaji kita itu Bu, ingat kematian yang terpenting. Muaranya ke situ semuanya. Jadi kalau kita nggak ingat ini buat kematian, cuma bekal, udah dah selesai, udah pengajian, ya, buat bekal kematian. Kemudian yang kedua lagi, pengajian ini, ibu-ibu, kenapa sih diwajibkan untuk menuntut ilmu? Karena ada ibu-ibu nih, mak comel bilang, nih mama seneng banget pengajian, ngaji mulu tuh ibu-ibu, sampai kapan ngaji? Lah ngaji mulu, Senin di sono di Al Hidayah, ya, Selasa di Al Hijrah, terus mana lagi segala macam. Masya Allah, demen banget ngaji. Bilangin kalau ada yang comel, emak-emak suka bilang ngaji mulu loh, kan, ya, emang masuk surga? Belum tentu. Nah, ngaji itu adalah karena kewajiban. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib, Bu, menuntut ilmu, ya. Makanya kalau nggak nuntut ilmu tuh, Masya Allah, ibu ngaji, ya, ngelihat orang kelihatannya lebih dari kita tuh, rasa irinya tuh ada, ya. Kalau pepatah bilang cikini ke godang dia, orang iri hidupnya kagak bahagia, ya. Cikampek ke Purbalingga. Capek kalau kita selalu apa? Ya, tetangga kita selalu kita ngepoin tetangga. Ya Allah ya Rabb. Yang terpenting adalah Cianjur ke kampung sawah. Apa, Bu? Banyakin syukur daripada kita ngibah. Ghibah ngomongin orang. Oleh karena itu Palembang sampai ke mana tuh? Magelang. Hidup tenang. Hidup kita tenang kalau nggak ngurusin hidup orang. Itu dah, ya, enak begitu kan, Bu? Nyaman kayaknya hidup tuh begitu, ya. Nah, oleh karena itu ini kewajiban bagi kita untuk menuntut ilmu, ya. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi kita. Karena, Bu, dahsyat, Ibu, kalau kita nuntut ilmu nih, apalagi bapak-bapak, ya. Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Hadis riwayat Abu Hurairah, ya, dari Abu Hurairah. Kemudian apa? Yatslunal kitab. Ya. Tidak ada kaum atau beberapa orang yang berkumpul di baitin fi buyutillah, di suatu masjid seperti ini di Al Hidayah, yatslunal kitab, di situ dia membaca Al-Qur'an dan diperdengarkan. Walaupun kita mendengarkan tadi ayat Al-Qur'an, wa yatadarasuna bainahum, kemudian mereka saling mengajarkan. Ibu kan belajar ngaji, ya. Saling mengajarkan, wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Ya, kalau orang sering ngaji dan sering belajar seperti tadi, maka akan turunlah illa nazalat, akan turun kepadanya apa? Ar-Rahmah, rahmat Allah subhanahu, maaf, sakinah, ketenangan.
nazalat illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka itu adalah ketenangan jiwa. Ya Allah Bu, makanya kalau datang ke sini adem banget ngelihat bapak-bapak, ibu-ibu. Ya Allah, ini tuh raudhah min riyadil jannah. Ini salah satu taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya wajahnya tuh Masya Allah, saya kalau ngelihat ibu bapak enak banget berseri. Ya, tua mah boleh, memang udah sunnatullah, kita akan tua semuanya. Ya, usianya alhamdulillah di atas 50. Ada yang di bawah 50? Nggak ada, semuanya di atas 50 termasuk saya. Ya, saya udah 55. Waduh, mau 56. Ini bapak-bapak ada yang di bawah 50 ya alhamdulillah. Tapi Masya Allah auranya beda semua nih. Subhanallah, ya enak dilihatmu. Kenapa? Turun ketenangan. Jadi kalau orang selalu membaca Al-Quran, selalu memperdengarkan Al-Quran, akan ada ketenangan, hatinya semakin lembut. Ya, semakin lembut Bu hatinya. Kalau dinasihatin sering mendengar, kalau enggak ya Allah, anak-anak kita kalau jauh dari Al-Quran susah. Nah kemudian ya kata Nabi lagi, kalau orang sering ngaji bersama kayak begini nih, khaffat alaihimul malaika, itu akan dikelilingi oleh malaikat. Ada 70.000 malaikat di sini Bu yang mengelilingi kita. Ngapain? Mencatat kebaikan-kebaikan kita, kemudian mengaminkan doa-doa kita. Subhanallah, ini ada malaikat 70.000 malaikat, kita disaksikan. Ya. Dan dahsyatnya lagi apa? Kalau orang yang sering mengaji kayak begini nih, ibu-ibu kalau sering ke majlis taklim, bapak-bapak juga, maka akan dibanggakan oleh Allah di hadapan seluruh makhluk-makhluknya. Subhanallah, kita dibanggakan. Makanya kita nih kalau masuk surga, mungkin kalau sama keluarga berat. Ibu bisa menjamin anak ibu masuk surga? Belum tentu, tapi paling tidak ya mudah-mudahan anak kita sih semuanya insya Allah bersama kita. Tapi paling tidak kalau kita dosa kita banyak, ini ada teman-teman kita. Jadi ketika misalnya Pak Gatot masuk surga duluan misalnya begitu, ya itu dia akan menyebut, loh kok saya sendirian, teman-teman saya mana yang sepengajian di Al-Hidayah, sebutin atu-atu. Ya Allah, ya saya kebetulan di Lian, lagi ada di sono kebakaran, lagi di neraka, dipanggil itu Bu. Jadi antar teman itu insya Allah akan menjadi syafaat juga. Selain Al-Quran yang kita baca akan menjadi syafaat, teman juga bisa jadi membawa syafaat juga buat kita, pembela kita nanti. Dia yang akan bersaksi, ya Allah aku saksinya kalau beliau itu adalah satu jamaah dengan saya ngaji. Tuh begitu. Ya, kita akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Bu, ya esensinya kenapa kita ngaji. Lah terus tuh ibu bilang, sampai kapan sih kita ngaji? Ngaji mak kata Nabi, minal mahdi ilal lahdi, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ketika buayan sampai kita mau meninggal. Tetap. Jadi ya entar aja, jangan Bu. Jadi nggak ada istilah tua dalam belajar. Bahkan kata Nabi mau meninggal aja kita disuruh masih belajar terus agar kualitas ibadah kita ini baik. Ya, itu daripada sesi pengajian kita. Nah, kembali lagi yang ketiga, bicara tentang kenapa kok ibu sebagai penentu dalam memperbaiki moral bangsa ini, moral masyarakat. Karena Allah berfirman di dalam surah Al-Jum'ah ayat 2, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Karena Allah ini telah memilih
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul di antara mereka. Al-ummi, ummi itu apa? Ummi itu adalah orang yang buta huruf. Ya. Buta huruf. Bisa jadi saudara kita ini banyak yang buta huruf Al-Qur'an. Bu, panggil mereka, ajak mereka baik-baik untuk bisa mengenal huruf Al-Qur'an. Saya terlambat, udah tua baru ngaji, nggak ada istilah terlambat. Ibu andai kata nggak seperti ulama Adi Hidayat, UAS kek, atau siapa kek yang pintar di dalam Al-Quran dan bisa menerjemahkan, bisa hafal Al-Quran, nggak mesti bu masuk surga. Udah biar itu tuh ladangnya mereka. Ladang kita mah orang awam. Orang awam tuh orang biasa-biasa aja, hafal juga kagak, boro-boro baca masih terbata-bata, nggak apa-apa. Yang penting niat ibu untuk terus memperbaiki diri itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dosa ibu segunung kek, dulu saya pernah bermaksiat, dulu saya pernah berzina, dulu saya udah pernah begini. Ketika ibu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisanya cuma baru bisa baca kemudian meninggal, ibu termasuk orang-orang yang akan dikategorikan fi sabilillah. Karena dia berhijrah. Wa may yuhajir fi sabilillah, ya, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Orang yang udah berhijrah itu Masya Allah, ya, itu akan dia menemukan muraghaman, nikmat yang luar biasa dari Allah, pahala yang begitu besar di dunia ini, luar biasa. Ahlan wa sahlan, Pak. Jadi gitu. Nah, oleh karena itu, ya, Rasul ya dikirim oleh Allah ya di antara orang-orang yang ummi, yatslunal kitab, dan membacakan apa? Kitab. Bapak Ibu kan ngaji tafsirnya paling gak jarang-jarang, ya seminggu sekali kayak begini, tiap hari Minggu, alhamdulillah, ya nggak apa-apa bu. Wa yu'allihimul, dan mengajarkan kepada mereka apa? Wal hikmah. Hikmah itu apa? Ya, wa yuzakkihim dulu, wa yuzakkihim. Yuzakkihim itu artinya apa? Mensucikan. Dengan cara apa? Nih moral bangsa yang dahsyat luar biasa. Kita Masya Allah, moral bangsa saat ini jauh bu, indeksnya tuh, indeks korupsinya aja nomor 3 di dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un bu. Katanya umat Islam terbesar di dunia, tapi indeks korupsinya 3 terbesar di dunia. Berarti di mana letak keislamannya? Katanya Islam mengajarkan bahkan lebih kejam. Orang maling potong tangannya. Apa kurang kejamnya? Tapi kenyataannya korupsinya paling tinggi. Lalu di mana fungsi pengajiannya? Kembali lagi, itu PR-nya ibu-ibu. Loh kok ibu-ibu lagi? Ya nanti kita bahas, kok ibu-ibu? Ya. Nah ini mengajarkan al-hikmah. Wa kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Karena mereka sebelumnya itu orang-orang fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Ini tugas kita bu. Karena ibu adalah madrasatul ula. Sekarang pendidikan karakter itu di mana-mana bu. Pengajaran yang namanya pendidikan agama di mana-mana. Pesantren bertumbuh di mana-mana. Pendidikan karakter dahsyat sekarang. Tapi belum juga melahirkan orang-orang yang saleh.
Terbukti hampir di setiap lini, bukan hanya di negeri, swasta pun korupsi. Saya baru aja mecat kepala keuangan saya. Orangnya tuh kelihatannya jujur banget, kelihatannya pembukuan, dalam itu udah baik, segala macam. Ya Allah, kamu pantas kamu mendapatkan pendidikan nih. Saya ini lagi nggak taunya apa, Bu, duit ratusan juta, miliar habis, Bu, ludes juga. Itu di swasta, bagaimana di ini, ya Allah ya Rob, di mana-mana. Saya dianggap, saya tentunya nggak berhasil karena pola saya pendidikannya itu memang kejujuran segala macam gini-gini. Ternyata saya sudah curiga dari sekian bulan ini anak sholatnya juga jarang segala macam. Ternyata terbukti dengan kelakuan. Jadi kalau pengajaran yang namanya moral di mana-mana, Bu, tapi yang menanamkan pendidikan moral ini siapa? Yang menanamkan moral, yang mempelajari banyak, yang mengajarkan banyak moral, tapi yang menanamkan anak-anak kita ini pendidikan agama siapa? Pasti kembali kepada ibu. Karena ketika pelajar, guru-guru dan sebagainya yang mengajarkan di mana-mana itu susah. Kalau pesantren masih lumayan, karena ada interaksi dengan para guru, menanamkannya enak. Tapi kalau ketika habis belajar, anak-anak kalau bukan di pesantren langsung pulang habis belajar. Bagaimana cara penanamannya? Nah, penanaman itu adalah di ibu. Jadi baik atau tidaknya anak, soleh atau tidaknya anak, tergantung ibu. Kalau begitu, ibu harus belajar, makanya ngaji terus. Nah, dalam pendidikan anak, kalau ingin menjadi anak yang soleh, nggak perlu ribet-ribet, Bu. Berikan yang utama itu adalah keteladanan. Ajarkan. Nih ibu nih mau ke sini, ibu bilang nggak sama anak-anak ya? Bapak-bapak bilang nggak sama anak-anak? Enak, mama mau ngaji dulu ya, segala macam. Itu, Bu, yang namanya memberitahukan itu secara tidak langsung. Anak sekarang kalau ibu marahin, kamu jangan itu berarti iya, tidak boleh berarti boleh. Anak sekarang mah begitu diajarinnya. Jadi kebalikannya, ngajarin anak susah. Yang penting adalah keteladanan. Jadi kalau bapak sekarang, ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh, ya, anak yang soleh. Tapi bapak dan ibu nggak soleh, gimana mau jadi anak soleh? Biarin dah, saya mau udah terlanjur begini, ya Allah, asal anak saya jangan. Ya nggak bisa. Ya Allah, biar anak saya jadi penghafal, biarin saya mah kagak hafal uang apa-apa. Ya nggak bisa juga. Caranya bagaimana? Kalau bapak udah merasa terlanjur nggak bisa hafal sekarang anak kita adalah usianya usia belajar, maka bapak juga harus belajar Al-Quran. Nggak mesti hafal memang, tapi bacanya Al-Quran bapak itu menjadi doa buat anak menjadi orang hafal Quran. Kalau bapak ingin anak kita baca Quran, bacalah sering Al-Quran di rumah ketika ada anak. Terus berikan keteladanan. Karena Nabi itu cara mengajarkannya udah dalam Al-Quran udah jelas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi ngajarkannya cukup dengan uswah hasanah. Perilaku hidup Nabi disebut al-amin itu sampai begitu. Kenapa? Karena penuh dengan keteladanan. Jadi kalau pengen anak soleh, jadilah bapak yang soleh. Jadi anak yang soleh, ibunya kudu solehah. Gitu, Bu. Cara mendidik anak tuh paling gampang, pakai keteladanan aja. Dan tunjukkan kepada mereka ketika bapak mengaji. Ini sekarang ngaji nih, Pak, bilang aja, nak, bapak mau ngaji. Apa sih? Mau ngaji ya semua jalan, biarin aja nggak apa-apa. Selalu bilang begitu, Pak. Mau ngapain aja, anak lagi begini, baca Al-Quran.
Kadang-kadang yang lebih enak dipanggil segala macam, ajarin Al-Quran. Kalau bapak bisa mengajarkan, ajarkan Al-Quran. Insya Allah lama-lama hatinya akan lunak insya Allah. Sekarang bagaimana bapak mengharapkan moral bangsa, tapi ternyata korupsi, kenakalan, bahkan LGBT sekarang di mana-mana iklan. Hati-hati Pak LGBT. Saya punya anak perempuan juga jadi khawatir. Jadi ibu nih, punya anak perempuan, bawa kawan, teman-teman, terus mereka di kamar berdua-duaan belajar, alasannya hati-hati Bu sekarang. Jangan jadi lagi ngapain LGBT. LGBT singkatan apa sih? Lesbi. Ya, hati-hati Bu. Allah. Atau orang laki-laki berdua-dua belajar bersama di kamar dua-duaan. Hati-hati Bu. Periksa anak-anak kita sekarang. Allahu Akbar, ngeri. Ngeri Bu. Saya kadang-kadang iseng-iseng sering ke kafe-kafe. Saya liatin. Baru malam minggu semalam. Saya selalu ngider ke kafe. Bukan ngopi Bu, cuma ngelihat aja perilaku anak-anak, karena saya pendidik. Jadi saya pengen tahu usia umur sekian, saya lagi teliti. Allahu Akbar, orang perempuan begini-begini, ya Allah di kupingnya, aduh, ngeri kita, ngeri. Yang laki-laki begitu, itu banyak LGBT sekarang. Yang laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Kalau laki perempuan mah mungkin lah ada jelasan dikit. Ini laki sama laki, ngelihatnya udah geli. Lagi perempuan sama perempuan, hati-hati, ibu kan nggak tahu, nggak pernah periksa. Saya ini kerjaannya emang orang pendidik, mau nggak mau harus periksa keadaan sekeliling, lingkungan anak-anak. Ya, hati-hati Bu, periksa. Mau belajar, oh ya silakan, nggak usah dikunci, ngapain pakai dikunci? Biar mama ntar ngasih, kamu nggak usah ini deh, nanti mama kasih makan atau apa. Jadi ibu ini luar biasa. Karena potret masyarakat itu adalah adanya di keluarga. Keluarga itu adalah masyarakat terkecil. Dan ibulah sebagai penentunya. Nih bapak-bapak, nih kalau ganjen Bu, kalau ganjen, yang disalahin mamanya juga. Ya, karena nggak bisa menjaga suami dengan baik. Kalau ibu baik, ya Allah ya Rabb, perhatiannya dahsyat kepada suami. Bapak-bapak nih hati-hati. Hati-hati. Di kantor nih ada yang telepon. Waalaikumsalam. Siapa nih? Masa lupa sih sama saya? Ih, siapa saya lupa? Enggak. Udah makan belum Mas? Gitu, nanyain cuma udah makan apa belum? Perasaannya bagaimana? Langsung berbunga-bunga orang laki. Baru ditanyain, udah makan Mas? Ada yang perhatiin, siapa nih? Langsung begitu, siapa nih? Siapa ini? Ya udah, nanti kita ketemu di situ aja. Woi, boleh. Langsung Pak. Langsung orang laki, langsung bersegera. Kemudian, si A, ya Allah ya Rabb. Karena apa? Ibunya di rumah nggak memperhatikan. Ya, yang diperhatikan siapa? Anak aja. Anak jangan merasa bahwa anak kan, karena kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai nih harta, bahkan anak-anak kita itu bisa melalaikan Bu. Jadi mengurus suami itu juga kewajiban ibu. Jadi kalau ada suami yang nakal, yang perlu dipertanyakan adalah sejauh mana ibunya sudah mendidik suaminya dengan baik. Kok mendidik? Iya, betul. Karena ibu selalu memantau seorang suami, udah makan apa belum. Jangan sampai orang lain yang mendahului menanyakan udah makan apa belum, ibu nanyain, Assalamualaikum Bang, udah makan apa belum? Ayah gimana ya? Makan apa hari ini? Pura-pura ngomong. Perhatian begitu Bu, apalagi pulang dan sebagainya. Ya Allah ya Rabb. Kunci menjinakkan orang laki-laki cuma satu. Gampang sebetulnya. Ini mah udah tua masih pada berantem. Udah umur 50,
ada yang ribut pengen ke pengadilan. Ngapain? Minta cerai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umur di atas 50, udah 60, ribut mau cerai. Kemana aja? Udah berpuluh-puluh tahun. Ya, menikah udah berpuluh tahun. Kagak paham. Masing-masing, Bu belajar, Bapak belajar memahami ibu bagaimana, memahami suami bagaimana. Padahal kuncinya cuma satu, ngalahin ibu mah gampang, ngalahin bapak juga gampang. Ya, cuma satu, Bu. Selesai udah urusan. Apa itu kuncinya? Hah? Tuh, bener tuh. Orang perempuan kuncinya satu, Pak, gila kasih sayang. Udah. Kalau orang laki-laki, Bu, saya kasih tahu, gila hormat. Kuncinya di situ. Tinggal penjabarannya harus pahami betul. Gila kasih sayangnya kayak apa? Kalau ibu ini kelihatannya mah nggak perlu duitnya banyak, yang penting perhatiannya, sayangnya. Tuh begitu. Oh, yang ini betulan ini mah gampang kasih sayangnya. Ngomong udah kasih duit aja langsung. Segepok lah, diem udah. Selesai. Kebanyakan itu sekarang masalah ekonomi. Yang kedua adalah masalah siapa? Will atau pil. Kebanyakan pil. Orang perempuan kebanyakan pil. Ada pria bahaya, Bu. Kalau laki-laki will. Wanita lain itu masya Allah, itu godaannya dahsyat orang laki-laki. Orang laki-laki kalau sudah mendapatkan pengajian kayak begini, itu tertanam di hatinya pendidikan moral dan akhlak yang luar biasa. Dia tahu tanggung jawab sebagai seorang suami. Ibu juga tahu begitu, ya, karena diajarkan di sini. Dia tahu sebagai seorang istri dan seterusnya. Jadi gila hormat kalau laki-laki, artinya ibu harus memberikan penghormatan. Jangan sampai ada orang lain yang memberikan penghormatan kepada laki kita. Cuman begitu doang tuh, nanyain, Bang, udah makan apa belum? Wah, lo girangnya itu penghormatan, Bu. Ya, tundukkan kalau bicara segala macam dan sebagainya, banyak dah, nggak perlu diurai. Pokoknya intinya itu. Jadi jangan sampai saya dengar dari Nawir itu udah usia 60 tuh nenek-nenek pakai aki-aki ribut aja mau minta cerai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak, Bu. Sekarang perceraian itu bukan di apa namanya, di monopoli yang muda-muda. Cek di sana. Itu hampir berbanding sama itu. Yang tua-tua sama yang muda-muda. Kalau yang muda itu sama juga kayak begitu juga permasalahannya. Allahu Akbar. Rumah tangga yang sudah kita bina, ya, dijaga dengan baik, ya. Oleh karena ibu ya, Bu, tolong, ini pendidikan utama di rumah. Ibu bertanggung jawab kepada suami, kepada anak, nanti kepada masyarakat secara otomatis. Kalau semua masyarakat di sini ibu-ibunya rajin ikut pengajian dan memberikan keteladanan kepada anak-anaknya, otomatis nih semuanya, ya, ini menjadi apa? Menjadi kampung yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu, Bu. Jadi gampang. Jadi metode teladan. Yang kedua, Bu, doa. Ya, doa, Bu. Kalau doa, Ibu kalau doa sama Bapak gimana? Doain anak bagaimana? Kalau doain, Bu, sebut namanya dan binnya. Walaupun bin saya sebut nama saya, bin, sebut nama lengkap. Kalau doa selalu begitu, dan kirimin Al-Fatihah tiap hari. Biar lembut hatinya anak-anak kita tiap hari, walaupun dia udah berumah tangga, walaupun kita punya cucu, semua doakan, sebutin satu persatu. Jadi kalau doa sebutin, Bu. Bapaknya udah meninggal ataupun hidup, anaknya, cucunya, kalau perlu. Waduh, cucu saya 17, habis doa kalau begini. Enggak apa-apa. Sebutin aja, nggak apa-apa. Anaknya si Anu, anaknya si Siti,
Ahmad, Muslim, segala macam, sebutin aja semuanya, nggak apa-apa, kirimin Al-Fatihah. Nabi kalau doa Al-Fatihah kelar udah. Kenapa kita nggak mau yang begitu gampang? Kalau mau dikabulkan cepet, sebutkan namanya. Begitu Bu. Saya biarin capek uang apa, saya sebutin aja semuanya udah. Begitu. Itu dahsyat Bu. Langsung cus, langit tembus, disebut namanya. Nah, jadi mulai hari ini sebut namanya. Apalagi ada kebutuhan khusus, ya sebut juga namanya. Gitu Bu. Insya Allah kalau ibu-ibu semuanya terus berusaha untuk mengaji, memperbaiki diri dan sebagainya, ibu insya Allah akan menjadi penentu dalam memperbaiki moral masyarakat semuanya. Karena kita nggak usah pusing masyarakat yang ada dengan sendirinya. Kalau bermula dari rumah semuanya baik, insya Allah masyarakat juga ikut baik. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf kelamaan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kemajuan teknologi ini tidak bisa kita larang-larang segala macam. Dia akan terus berubah, bahkan perubahan itu detik. Nah, bagaimana kita orang tua yang nggak paham dengan teknologi? Ya mau tidak mau kita harus belajar teknologi. Terus bagaimana karena cepatnya? Ya pasti kita tidak akan bisa mengungguli anak kita dari sisi teknologi. Nah, suruh bagi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah terus-menerus memberikan kasih sayang. Jadi Nabi dalam berdakwah itu yang diutamakan itu adalah kasih sayang. Tadi pertama keteladanan. Jadi memang masih banyak ya. Nih terusin aja kalau gitu. Yang kedua adalah kita memberikan perhatian yang besar kepada anak kita, yaitu berupa kasih sayang. Nah, ini kita bimbing terus Pak. Ya, kita bimbing keteladanan oke, kasih sayang, perhatian tiap hari. Terus bimbing kalau perlu nih kita datangkan guru agama, ya nggak apa-apa kita kasih guru agama. Ya, dan bikin peraturan bersama dengan baik-baik. Tekankan bahwa pendidikan itu, agama itu adalah penting. Jadi kalau udah begitu nih, anak mau kemana aja dia browsing, kalau udah browsing Bu, ya Allah ya Rob, apa aja Bu, dunia itu ada di tangan. Dia bisa buka apa aja, mau film porno kayak mau apa segala macam, itu udah di tangan sekarang. Lah kita nggak tahu. Tapi kalau bekal agama kita udah kasih tahu sama dia, insya Allah mau ngapain kek kita udah percaya 100%. Kita lihat aja ibadahnya. Gimana caranya kita memberikan kasih sayang, ya, dengan memberikan perhatian yang baik, kemudian dengan insya Allah Bapak Ibu tahulah bagaimana cara menundukkan anaknya masing-masing. Pendidikan agama terus kita giring. Caranya bagaimana? Ya, caranya adalah anak ini kita ajak agama itu seolah-olah bukan suatu hal yang menyeramkan, tapi justru agama itu ya memberikan apa? Menyenangkan. Makanya sekarang kalau di pesantren, di pendidikan agama itu benar-benar menyenangkan anak-anak. Ya, misalnya belajar Al-Qur'an itu cara menghafalnya, mengenalinya dengan gerakan, dengan macam-macam yang sekarang. Itu metodenya di antara lain kalau di sekolah-sekolah. Kalau di rumah orang tua harus nggak belajar? Ya sebaiknya belajar. Kalau tidak Pak, berikan kasih sayang, perhatian luar biasa, kita dampingi. Jadi jangan segan-segan selalu bertanya kepada anak. Kita mah enggak, dicuekin aja tuh anak. Kalau enggak tanya ya enggak akan kita tanya Pak. Bahkan mau kemana segala macam tanya aja, walaupun dia bohong, enggak apa-apa. Yang penting tanya, kemudian doakan. Tiap hari doakan, jangan putus doain. Habis kita mau bagaimana? Mau belajar teknologi udah begini, udah susah. Saya juga udah susah ngimbanginnya.
ya, anak-anak udah canggih. Itulah antara lain keteladanan, kasih sayang, bimbingan kepada anak-anak kita. Berat memang Pak, terus terang aja berat, ya. Insya Allah jangan putus doa, ya. Kalau mau baik lagi, kalau mau enak lagi, nggak perlu capek. Dari anak kecil, anak-anak kita bimbing, udah agak gedean, kita serahkan ke pesantren. Udah lebih enak ke pesantren, ya. Tapi tetap ada perhatian juga ke pesantren. Harus mundar-mandir juga kita memberikan perhatian. Kalau enggak, yang sudah terlanjur segala macam, udah tadi pokok pendidikan utamanya itu keteladanan, kita kasih sayang, sering memberikan doa. Antara lain itu deh, pengalaman saya aja ini mah Pak. Mohon maaf, segitu, sebatas segitu pengalaman saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Memang ibu yang lebih banyak dan paham anak. Orang bapak tuh kerjaannya nyari duit, jadi dia nggak banyak bapak yang tidak kenal. Maaf ya Pak, banyak bapak yang tidak kenal kepribadian anaknya. Itu yang tahu ibu. Lah bapak dari pagi sampai malam kerja, nggak pernah memperhatikan anak, nyusuin juga kagak, netein juga kagak, nidurin juga, ya ada satu juga yang mau nidurin, enggak juga. Artinya bahwa interaksi antara bapak dan anak itu sedikit, sehingga banyak bapak yang tidak mengenali kepribadian anak. Ibu yang tahu. Jadi ibu di mana letaknya anak itu, ibu tahu kuncinya kepribadian anak. Jadi ibulah yang akan memberikan tuntunan kepada anak-anak kita. Ibu nggak usah bingung, saya kan nggak belajar, nggak banyak pendidikan saya, paling ngaji cuma di majelis taklim, kan gampang tadi Bu. Ibu cuma memberikan pendidikan keteladanan. Udah, ibu jangan sering ghibah, anak insya Allah nggak pernah ghibah. Ibu nggak usah punya perasaan iri, insya Allah nggak pernah perasaan iri. Ya, ada ibu-ibu pangkat suaminya maaf baru cuma balok 3, istrinya tuh masya Allah hidupnya hedonis banget, hedon bener, ya Allah ya Rob, ya akhirnya suami kena getahnya diturunkan jabatannya gara-gara istri. Lah istrinya nggak memberikan contoh yang baik, hidupnya hedon, ya bagaimana anaknya nggak hedon? Gitu Bu. Jadi anak-anak itu benar-benar ibu yang menentukan, ya. Terus bapaknya jangan enak-enakan juga. Ya udah kalau begitu bapak yang mensupport, berikan perhatian apa yang dibutuhkan ibu. Ayo Bu, macam, ayo kita ngajak aja yuk anak-anak jalan-jalan kemana? Tapi diem-diem aja, jalan-jalan aja kayak kita kemana? Kayak ke masjid, ke pesantren, kemana? Atau ajak kita untuk. Jarang tuh bapak-bapak bersedekah ngajak anak, jarang. Bawa anaknya, nak semua udah banjir, yuk bantuin papa yuk. Kalau macem nih, yuk pesantren nu lagi mau ngebor, kita liatin yuk. Sama ya sono pemandangannya bagus, ya pura-pura aja begitu. Ini begini, kita ajak. Padahal ujungnya mak kita lagi ngajarin anak, ngenalin bersedekah. Begitu, ajarkan begitu Pak. Ya, cara mendidik anak tuh begitu. Diajak bagaimana caranya, situasinya, pendidikan agama itu dengan suasana yang menyenangkan. Gitu. Al-Quran bahkan tegas, aduwwul lakum, jadi musuh kalian. Ini orang laki-laki ini terutama bapak-bapak. Itu akan jadi musuh. Musuh itu artinya apa? Enggak akan patuh. Seperti Nabi siapa anaknya? Kan'an, anaknya Nabi Nuh. Itu bukannya jadi musuh, musuh. Hati-hati. Ini bapak-bapak ya, istri dan anak bisa jadi musuh kita. Karena apa? Karena kita sebagai suami nggak bisa membimbing anak dengan istri dengan baik, nggak memberikan keteladanan,
ya otomatis dimusuhin nama anak sama istri. Kalau dimusuhin aja mending, kalau dibunuh. Kalau kayak sekarang itu kemarin dengar, ya Allah, suami dibunuh, istri dibakar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu artinya jadi musuh, Pak. Jadi banyak istri yang dianiaya, dibunuh oleh suami, suami ada juga yang dibunuh oleh sang istri. Itu artinya musuh, apalagi anak deh yang begitu. Hati-hati. Kalau sudah begitu, ya maka hendaknya kita benar-benar menjadi teladan terbaik, guru terbaik bagi keluarga, agar mereka semuanya ya dapat menjadi harapan kita, orang-orang yang soleh dan solihah. Yang paling penting pendidikan agama nomor 1 itu adalah akidah. Jadi akidah anak itu kita boleh keras dalam urusan akidah, Pak. Hati-hati akidah nih, banyak dilencengkan kemana-mana. Sekarang buzzer-buzzer segala macam, alah udahlah masjid ngapain sih segala macam, ngurusin ini segala macam. Aduh banyak, Pak. Hati-hati nih, orang dijauhkan dari agama segala macam. Yang paling penting yang perlu kita jaga adalah akidah. Kalau sampai ada anak kita yang akidahnya melenceng, bahkan bisa jadi keluar dari agama Islam atau murtad, maka bapak akan dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumil kiamah. Hati-hati, Pak, kalau ada anak yang murtad. Ya, saya rasa itu, Pak, peringatan ayat Al-Quran. Jangan sampai kita jadi musuh bagi anak dan istri kita. Terima kasih. Baik, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Kita doakan kepada keluarga kita semua, ibu, bapak, anak-anak, semuanya, agar mereka menjadi dambaan, ya, menjadi dambaan dan tentu menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, ya, sehingga kita semua insya Allah berkumpul bersama keluarga di jannah, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadri wa miqdarihil 'azim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusaru fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.